Oke, di pembahasan kali ini kita akan melakukan perjalanan waktu, menelusuri evolusi video game yang luar biasa. Dari yang tadinya cuma eksperimen sederhana di lab, sampai jadi mahakarya sinematik yang kita mainkan sekarang. Coba deh, pernah nggak Anda kepikiran gimana caranya kita bisa sampai dari yang tadinya cuma dua kotak dan satu titik jadi dunia virtual yang super detail kayak gini? Lompatan teknologinya kan gila-gilaan ya. Nah, itulah yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Jadi, kalau kita ngomongin asal-usul video game, mungkin yang kebayang itu arcade yang berisik, atau pengusaha jenius. Tapi, salah. Cerita ini justru dimulai dari tempat yang jauh lebih sunyi, laboratorium universitas. Jauh sebelum jadi industri triliunan rupiah, video game itu murni proyek iseng para akademisi. Kita lihat nih, ada OXO di tahun 52, terus Tennis for Two di tahun 58, ini dimaininnya di osiloskop loh, dan Space War di tahun 62. Poin pentingnya, ini semua dibikin bukan buat cari duit. Sama sekali, murni buat riset dan buat seru-seruan aja. Nah, disinilah semuanya mulai berubah jadi bisnis. Di tahun 1972, game langsung masuk ke dua medan perang sekaligus. Pertama, di rumah-rumah, ada Magnavox Odyssey. Inovatif sih, tapi super simple. Bayangin aja, Anda harus nempelin plastik ke layar TV biar ada warnanya. Terus, di tempat umum, muncullah Pong dari Atari. Simple, bikin nagih, dan boom. Jadi hits besar yang memulai demam arcade di mana-mana. Tapi, ledakan awal ini ternyata terlalu cepat dan nggak terkendali. Saking nggak terkendalinya, industri yang baru lahir ini malah hampir mati. Era keemasan pertama itu tiba-tiba berubah jadi bencana. Terus, apa yang salah? Wah, ini kayak perfect storm. Pertama, pasar itu kebanjiran konsol. Banyak banget yang bersaing. Yang lebih parah, banyak developer aji mumpung yang ngerilis game abal-abal, penuh bug, asal jadi. Akibatnya apa? Kepercayaan orang anjlok, konsumen ngerasa ketipu. Ditambah lagi, komputer PC mulai jadi pilihan yang lebih menarik. Dan kalau mau tahu separah apa situasinya, ada satu cerita legendaris. Game E.T. dari Atari. Game ini gagal total. Saking parahnya, sampai jadi urban legend. Katanya, jutaan kaset yang nggak laku itu dibawa ke gurun New Mexico, terus dikubur. Benar-benar dikubur. Ini kayak simbol ya, industrinya lagi mengubur dirinya sendiri. Dan angkanya, wah, nggak bisa bohong. Coba lihat grafiknya. Di tahun 1982, pasar video game tuh nilainya sekitar 42 miliar dolar. Cuma 3 tahun kemudian, di 1985, lihat, anjlok jadi 14 miliar dolar. Hilang 2/3-nya. Industri ini benar-benar di ujung tanduk. Tapi pas pasar Amerika lagi hancur-hancurnya, muncullah penyelamat dari tempat yang gak disangka-sangka. Sebuah perusahaan kartu remi dari Jepang datang dengan sebuah rencana. Rencana yang gak cuma akan nyelamatin industri ini, tapi juga bakal ngebentuk masa depannya selama puluhan tahun ke depan. Apa solusi Nintendo? Ternyata bukan soal teknologi, tapi soal psikologi. Mereka sadar masalah utamanya adalah kepercayaan yang udah hancur. Jadi mereka memperkenalkan Nintendo Seal of Quality. Segel emas kecil ini tuh janji simple ke konsumen yang udah trauma. Game yang ini dijamin bagus. Sederhana tapi jenius. Langkah ini berhasil membangun lagi kepercayaan pasar dari nol. Dan dari kebangkitan ini lahirlah persaingan paling ikonik. Di satu sudut ring ada Nintendo dengan Super Mario-nya yang fokus ke kualitas game yang terjamin. Di sudut lain, Sega datang menantang dengan maskot barunya yang keren, Sonic the Hedgehog. Sega nantang Nintendo dengan hardware yang lebih kencang dan marketing yang lebih sangar. Nah, disinilah perang konsol yang pertama resmi dimulai. Oke, era 8-bit dan 16-bit udah lewat. Industri game sekarang siap untuk lompatan besar berikutnya. Dan lompatan kali ini adalah dari dunia 2D yang datar ke dunia 3D yang bikin kita bisa benar-benar masuk ke dalam game. Transisi ke 3D ini ada tahapannya. Pertama, dimulai dari arcade lagi, kayak Virtua Racing, yang nunjukin kalau grafis 3D real-time itu mungkin. Terus, muncullah pemain baru, Sony dengan PlayStation-nya, barengan sama Nintendo 64. Mereka berdua inilah yang bikin 3D jadi standar baru di rumah. Dan terakhir, Microsoft ikut masuk ke arena dengan Xbox dan layanan Xbox Live-nya, yang bikin main game online di konsol jadi hal yang biasa. Dan di perang konsol generasi baru ini, ada satu pemenang yang jelas banget, PlayStation 2. Konsol dari Sony ini laku lebih dari 155 juta unit. Sampai sekarang, masih jadi konsol terlaris sepanjang masa. Kenapa bisa sesukses itu? Selain karena game-gamenya yang keren banget, PS2 juga bisa jadi pemutar DVD yang harganya terjangkau. Jadi pusat hiburan di ruang keluarga deh. Dominasi PS2 ini benar-benar ngebentuk satu generasi gamer.
Oke, sekarang kita lompat ke era modern. Disinilah, game nggak lagi cuma terpaku di depan TV atau monitor PC. Game sekarang ada di mana-mana, jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Titik baliknya? Tahun 2008, waktu Apple meluncurkan App Store. Kenapa ini penting? Karena App Store secara nggak langsung ngasih konsol game ke kantong miliaran orang lewat smartphone. Dari sinilah lahir revolusi mobile gaming, yang benar-benar mengubah siapa yang main game dan di mana mereka bisa main. Era baru ini juga ngebuktiin satu hal. Ide besar nggak harus datang dari studio raksasa. Contoh paling jelas, Minecraft. Dimulai dari proyek iseng satu orang, game ini laku lebih dari 200 juta kopi. Gila kan? Ini bukti kalau di pasar sekarang, konsep yang brilian bisa mengalahkan segalanya. Tapi di sisi lain, game-game blockbuster juga jadi makin gila-gilaan. Lihat aja Grand Theft Auto V. Game ini dapat $1 miliar cuma dalam 3 hari, lebih cepat dari film manapun. Ini nunjukin pasar game sekarang tuh punya dua sisi. Ada tempat buat game indie yang sukses luar biasa, dan ada juga tempat buat game raksasa yang budget dan pendapatannya setara film Hollywood. Jadi, begitulah perjalanan kita. Dari cuma titik-titik di layar osiloskop, sampai ke dunia virtual super luas yang bisa kita bawa di kantong. Perjalanan yang luar biasa kan? Pertanyaannya sekarang, dengan teknologi kayak VR dan AR yang udah di depan mata, kira-kira next levelnya apa ya?